Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, cerita tentang pemuda penggali kubur yang suka mencuri kafan pembungkus jasad yang telah dikuburkannya. Pada suatu hari dia mencuri kain kafan jenazah seorang gadis yang baru dikuburkan. Namun saat itu membuat nafsunya bangkit. Pemuda itu lalu menyetubuhi jasad gadis itu. Namun pemuda itu kemudian menyesal. Dia terus menangis di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dilihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian membuatnya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Melihat Sayyidina Umar radhiyallahu an menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di depan pintu ini yang sudah membakar hatiku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Sayyidina Umar membawa pemuda yang telah menangis itu masuk. Bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar. Saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin Allah akan sangat murka kepadaku. Apakah kamu mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kamu membunuh jiwa yang kamu tiada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampunkan dosa kamu meskipun sebesar langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasul Allah, saya sudah melakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya. Apakah dosamu itu semakin besar dari arsy? Doaku lebih besar. Apakah dosamu semakin besar daripada arsy? Dosaku semakin besar. Apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah? Maafnya lebih besar. Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu jika memberitahumu ya Rasulullah." Jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud dan pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan kuat, "Beritahu saya apakah dosa itu?" "Begini ya Rasulullah, kerjaanku yaitu sebagai penggali kubur. Saya sudah melakukan pekerjaan menggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kuburan seorang gadis dari kaum Ansor. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak dan setelah kuburan sepi, saya bongkar kuburannya dan saya telanjangi mayat gadis itu. Setelah saya cumbui, nafsu birahi saya tak dapat saya tahan, lalu saya setubuhi gadis itu. Setelah saya memuaskan nafsu, saya tinggalkan dia. Belum jauh saya pergi dari situ, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka benar kamu wahai pemuda. Bukannya kamu merasa malu pada Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kelak apabila tiba masanya. Setiap orang yang zalim akan dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarkan saya telanjang serta kau hadapkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan junub.' Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pengakuan dari pemuda tersebut, dengan segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berdiri, kemudian meninggalkannya seraya bersabda, 'Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak dan keluarlah segera kamu dari sini.' Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu. Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun kepada Allah, dan saat malam ke-44 ia melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan dipenolong di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah Tuhanku, terimalah taubatku, dan bila Engkau sudah mengampuniku, beritahulah Rasulullah SAW. Bila tidak, kirimkan pada saya api dari langit dan bakarlah saya di dunia ini, dan selamatkan saya dari siksa akhirat." Tidak berapa lama kemudian, selepas kejadian itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW. Selepas memberikan salam kepada Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu berikan salam kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Dialah Assalam, dan daripadanya salam dan kepadanya semua keselamatan." Allah bertanya, "Apakah kamu yang menciptakan makhluk?" Dia Allah yang menciptakan segala makhluk. "Apakah kamu yang memberikan rizki pada makhluk?" Dialah Allah yang memberi rizki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain. "Apakah kamu yang memberikan taubat kepada mereka?" Dialah Allah yang menerima taubat diriku dan mereka. Allah berfirman, "Maafkanlah hambaku itu karena aku sudah memaafkannya." Kemudian segera Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat dan menyuruh mereka menemui pemuda tersebut dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubatnya dan memaafkannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mana ketika itu beliau Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat maghrib dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surat At-Takasur, sesampainya baginda membaca hatta zurtumul maqabir, atau artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali dan langsung terjatuh. Dan ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda tersebut telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita yang mencela dan mengolok-olok mereka yang notabene suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa, dan juga tak pernah beribadah. Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka telah berubah untuk tak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang mengaku setiap hari berbuat kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.